Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Lan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, izinkan Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar iklan di televisi, siswa dapat mengidentifikasi ciri bahasa iklan. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat menuliskan ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang contoh peristiwa sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, siswa dapat menuliskan makna penting persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, dengan kegiatan berlatih mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap menjalin persatuan dan kesatuan. Yang keenam, dengan kegiatan membaca teks bacaan tentang kegiatan ekonomi, siswa dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang ketujuh, dengan kegiatan berlatih mengamati kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat, siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan ekonomi dan produk unggul masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, dengan kegiatan berdiskusi tentang pemanfaatan barang bekas, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan barang bekas. Anak-anak, ayo perhatikan gambar berikut ini. Dayu dan Lani duduk santai sambil berbincang di taman sekolah. Mereka berbincang tentang iklan favorit. Ketika Lani menanyakan iklan favorit, Dayu sontak menjawab, "Iklan makanan. Aku senang lagunya. Isi lagunya bagus," lanjut Dayu. Lani pun bertanya, "Wah, kamu mengetahui isi lagunya?" Jawab Lani. "Isinya tentang makanan sehat dan bergizi. Rasanya bisa nyaman di lidah seluruh orang Indonesia," jawab Dayu. "Wah, kamu hebat Dayu, bisa hafal isi lagu di iklan favoritmu," puji Lani. Itulah cerita singkat tentang iklan favorit Dayu. Kamu tentu juga bisa menyaksikan iklan melalui media televisi. Televisi merupakan media iklan elektronik yang paling efektif. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menariknya tidaknya sebuah iklan. Sekarang, kalian lihat kedua gambar contoh iklan berikut ini. Bahasa dan tampilan iklan elektronik yang menarik dapat membuat orang yang melihat iklannya ingin mencoba produk yang diiklankan. Apalagi, iklan elektronik itu penampilannya gambar, suara, dan juga tulisan. Agar dapat diingat oleh konsumen, suatu iklan haruslah menarik. Tahukah kamu apa saja ciri-ciri bahasa iklan yang menarik? Berikut ini adalah ciri-ciri bahasa iklan yang menarik. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan baik, singkat, jelas, dan padat. Kemudian yang kedua, bahasa bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Berikutnya, bahasanya menyampaikan informasi yang ada dari iklan tersebut dan bahasa yang menunjukkan pada sasaran iklan tersebut, yaitu para konsumen. Kamu telah mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sekarang, perhatikan iklan-iklan elektronik. Identifikasilah ciri-ciri bahasa yang mampu menarik perhatian khalayak pada iklan tersebut. Tuliskan secara detail. Dalam pembuatan iklan, diperlukan kerjasama antara pembuat iklan dan pemilik produk yang diiklankan. Kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam dunia usaha, seperti usaha periklanan, kerjasama juga dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia? Berikut ini adalah beberapa upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah dengan melakukan Festival Budaya Nusantara. Festival atau pesta budaya dapat diadakan sebagai upaya mengkukuh dan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Acara Festival Budaya Nusantara menunjukkan persatuan dan kesatuan. Dalam acara ini, setiap daerah dapat menunjukkan ciri khas dari daerahnya. Kemudian, upaya yang kedua adalah toleransi dan hidup berdampingan. Dalam perbedaan, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam budaya, beragam adat, istiadat, beragam suku bangsa, dan juga agama. Nah, keberagaman tersebut seharusnya kita semakin bersatu. Dan yang selanjutnya adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan juga gotong royong. Gotong royong dapat mempererat hubungan atau kerukunan antara sesama warga. Kamu telah mengamati beberapa contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Berdasarkan contoh tersebut, dapat diambil kesimpulan beberapa makna penting persatuan dan kesatuan. Apa saja sih makna penting kesatuan dan kesatuan bangsa? Coba tuliskan di kolom berikut. Indonesia kaya akan kebudayaannya. Untuk mengenalkan berbagai kebudayaan daerah, tentunya Dinas Kepariwisataan melakukan kerjasama dengan para penyedia jasa kepariwisataan. Penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha ekonomi. Manusia mempunyai beragam kebutuhan untuk melanjutkan kehidupannya. Untuk memenuhi keberagaman kebutuhan tersebut, manusia melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Berikut ini adalah jenis-jenis usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian adalah kegiatan mencocok tanam yang menghasilkan barang makanan seperti padi jagung dan lain-lain. Usaha pertanian sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Kemudian, perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Hasil perkebunan besar biasanya ditujukan untuk ekspor hingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Kemudian peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang akan diambil manfaatnya seperti sapi, ayam, kambing, bebek, atau domba. Nah, hasil dari peternakan antara lain telur, susu, daging, dan juga kulit. Berikutnya adalah perikanan. Perikanan adalah kegiatan pemeliharaan, pembudidayaan, serta penangkapan hasil ikan. Usaha perikanan ini terdiri atas usaha perikanan darat dan juga usaha perikanan laut usaha. Perikanan darat adalah usaha pemeliharaan dan penangkap ikan seperti di sungai, waduk, tambak, atau kolam. Sedangkan usaha perikanan laut yaitu usaha membudidayakan atau penangkapan hewan-hewan laut. Kemudian, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap pengguluan hutan dan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Berikutnya, pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang seperti batu bara, emas, timah, dan juga minyak bumi. Berikutnya adalah perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, suatu perusahaan, baik itu perusahaan pemerintah maupun swasta. Kemudian perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan juga barang-barang industri. Dan yang terakhir adalah jasa. Jasa merupakan kegiatan melayani masyarakat di bidang yang tidak berwujud bidang. Yang tidak berwujud ini disebut dengan jasa. Contoh usaha jasa adalah pemandu wisata, kemudian salon, bengkel, asuransi, penjahit, dan lain-lain. Coba kamu lakukan pengamatan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu.
Identifikasilah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk unggulan dari masyarakat tempat tinggalmu. Banyak benda-benda bekas di sekitarmu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan. Tentu saja dengan cara mendaur ulang. Misalnya, pemanfaatan gelas plastik bekas air mineral untuk bahan membuat bunga plastik. Selain itu, dapat pula memanfaatkan karang-karang sebagai bahan membuat hiasan atau figura. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dapat dijual di tempat wisata sebagai souvenir. Pernahkah kamu menemukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan benda-benda bekas? Cobalah kamu cari benda bekas dan pengolahan dan cara penjualan hasil pengolahannya. Tuliskan hasilnya di kolom berikut. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kerjakan setiap tugasnya, tetap semangat dan jangan lupa tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.